Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa terpilih, selamat datang di ruang penuh makna dan misteri, tempat di mana suara masa lalu berbisik pada masa kini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar engkau tak ketinggalan setiap kisah yang menyingkap tabir antara legenda, ramalan, dan kebenaran tersembunyi. Karena kisah ini bukan untuk ditelan bulat-bulat, tapi untuk direnungkan dengan hati yang tenang. Inilah kisah yang datang dari kabut waktu. Bukan ditulis oleh tangan, tapi oleh getaran yang hidup di antara langit dan bumi. Sebuah kisah yang disebut kitab sunyi dari timur jauh. Naskah kuno yang tidak pernah diumumkan, namun berisi tanda-tanda yang membuat siapapun bertanya, apakah ini ramalan tentang masa depan manusia? Atau hanya legenda yang ditinggalkan untuk menguji siapa yang masih mampu mendengar suara kebenaran di balik kebisingan dunia? Di antara kabut waktu yang perlahan menelan ingatan manusia, terselip sebuah kisah yang hanya dibisikkan di antara para penjaga sunyi, mereka yang menulis dengan tinta kesabaran, bukan dengan tangan duniawi. Kitab itu disebut Kitab Sunyi dari Timur Jauh, sebuah naskah yang konon tidak pernah ditulis di atas kertas, melainkan di antara denyut alam dan gema langit malam. Entah siapa yang pertama kali menemukan isinya. Ada yang berkata kitab itu muncul sendiri di tengah hening, seolah dipanggil oleh suara yang tidak berasal dari bumi. Isinya bukan perintah, bukan pula larangan. Ia adalah cermin yang menyingkap sesuatu yang belum terjadi, tapi terasa sedang berjalan. Sebuah ramalan tentang sosok yang disebut sang tersembunyi, sang penjaga cahaya, atau yang tidak dikenal oleh dunia namun dikenal oleh langit. Kitab itu berbicara dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang terjaga. Di dalamnya tertulis, akan datang masa di mana kesunyian menjadi tanda, dan dari tempat yang paling sepi akan lahir getar perubahan. Ia bukan raja, bukan pendeta, bukan pula pemimpin yang diangkat tangan manusia. Ia datang dalam diam, membawa benih yang menumbuhkan cahaya di antara reruntuhan keyakinan. Namun siapa ia? Mengapa ia disebut datang dari timur jauh? Apakah benar dari ujung matahari terbit akan muncul seseorang yang tak dikenal tapi mengguncang dunia tanpa senjata? Beberapa penafsir berkata, kitab ini hanyalah simbol bahwa timur jauh bukanlah arah geografis, melainkan arah hati, tempat kesadaran terbit setelah lama tertidur. Sementara yang lain bersumpah bahwa tanda-tanda telah tampak, matahari yang sering terhalang kabut, lidah-lidah manusia yang saling melukai, dan keserakahan yang dianggap kebijaksanaan. Di antara lembar sunyi itu tertulis pula, ketika dunia bersorak karena merasa menang, ia muncul tanpa sorak. Ketika manusia mengangkat pedang untuk membela kebenaran, ia hanya menatap dengan senyum yang membuat pedang tumpul. Dan ketika nama-nama besar dipuja, ia berjalan tanpa nama, membawa kesejukan yang tidak dikenali. Adakah ini tanda bahwa dunia akan diperbaharui oleh yang tak tampak? Atau hanya dongeng kuno yang dibuat agar manusia tak kehilangan harapan di tengah kegelapan yang makin menebal? Kitab sunyi itu tidak menjawab. Ia hanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang membuat pembacanya terdiam lama. Karena setiap kalimatnya bukan untuk dipercaya, tapi untuk direnungkan. Apakah sang tersembunyi benar-benar akan datang? Ataukah ia sudah datang, namun tak dikenali karena mata manusia sibuk mencari sosok, bukan makna? Mungkin ia bukan seseorang, melainkan kesadaran baru yang sedang tumbuh di antara manusia yang mulai muak dengan dusta dan haus akan kebenaran. Mungkin ia adalah jiwa yang menolak tunduk pada kebisingan dunia, jiwa yang memilih kesunyian sebagai jalan pulang. Ataukah semua ini hanyalah bayangan dari harapan lama, yang ditulis ulang oleh tangan-tangan rahasia agar manusia tetap menunggu sesuatu yang tak pasti? Kitab sunyi dari timur jauh tidak pernah selesai dibaca. Karena setiap kali dibuka, katanya berubah sesuai dengan waktu dan keadaan hati pembacanya. Sebagian merasa takut, sebagian merasa haru, sebagian lain justru merasa telah mengenal sosok itu dalam dirinya sendiri. Dan begitulah, kisah ini masih berlanjut, antara ramalan dan kenyataan, antara legenda dan penyingkapan. Apakah sang tersembunyi benar-benar akan menampakkan diri di masa ini? Atau kita yang justru sedang disiapkan untuk mengenalnya tanpa pernah tahu bahwa kita sedang menjadi bagian dari ramalannya? Konon,
Halaman pertama kitab sunyi dari timur jauh tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan embun fajar yang menguap sebelum disentuh matahari. Mereka yang mengaku pernah melihatnya mengatakan, halaman itu hanya bisa dibaca ketika hati benar-benar tenang, karena satu helaan napas saja bisa menghapus huruf-hurufnya. Di halaman itu tertulis samar, ketika dunia tak lagi mengenali cahaya, sang tersembunyi berjalan di antara bayangan. Ia tidak datang membawa bendera, tidak pula menggenggam kitab. Ia hanya membawa getar yang membuat hati yang mati mulai berdenyut kembali. Apa maksudnya? Siapa yang dimaksud dengan hati yang mati? Ada yang menafsirkan bahwa hati yang mati adalah manusia yang kehilangan arah, yang sibuk mengejar nama dan harta, hingga lupa pada dirinya sendiri. Tapi ada pula yang berkata bahwa kalimat itu berbicara tentang bangsa manusia seluruhnya, makhluk yang kehilangan kepekaan terhadap kebenaran yang murni. Kitab itu juga menyebut tentang zaman asap, ketika suara-suara palsu lebih keras dari suara nurani. Pada masa itu, dunia tampak maju, namun batin manusia justru mundur. Segalanya diukur dengan angka, bukan makna. Orang-orang beribadah tanpa rasa, menolong dengan niat dipuji, dan berbicara tentang cinta tanpa benar-benar memahami arti memberi. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, sang tersembunyi disebutkan lahir tanpa tanda-tanda yang mencolok. Ia hidup di antara orang biasa, menyaksikan kepalsuan namun tak menuduh, menyerap luka dunia namun tak bersuara. Dalam diamnya, dunia mulai berubah sedikit demi sedikit, seolah kesadarannya menular tanpa ia perlu berbicara. Ia tidak dikenal, tapi keberadaannya mengubah arah angin. Ia tidak disembah, tapi kehadirannya membuat hati yang resah menemukan tenang. Ia tidak berperang, tapi pertempuran di dalam diri manusia mulai berhenti satu persatu. Mungkinkah itu tanda bahwa sang tersembunyi sudah ada di antara kita? Atau ini hanya kiasan tentang kekuatan kesadaran yang sedang tumbuh di banyak jiwa, bukan satu orang semata? Beberapa peneliti rahasia percaya bahwa kitab sunyi bukanlah kitab ramalan tentang seseorang, melainkan tentang kebangkitan batin kolektif manusia. Bahwa sang tersembunyi adalah simbol dari kesadaran yang tak bisa dibunuh oleh sistem, tak bisa dibeli oleh kekuasaan, dan tak bisa dipenjara oleh dogma. Namun, di sisi lain, ada kalimat yang membuat siapapun merinding membacanya. Ketika 3 kali matahari tertutup kabut, dan bulan menolak bersinar, maka penanda itu akan bangkit dari tempat sunyi, membawa keseimbangan antara langit dan bumi. Apakah ini hanya metafora tentang bencana alam, atau benar-benar tanda kedatangan? Apakah kabut adalah kebingungan umat manusia, dan bulan yang menolak bersinar adalah hilangnya pemimpin sejati? Kitab itu tidak menjawab. Ia hanya membuat setiap pembaca merasa sedang ditatap balik oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa saksi berkata, siapapun yang membaca halaman pertama dengan hati terbuka akan merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Ada yang tiba-tiba merasa damai, ada yang menangis tanpa sebab, dan ada yang mulai melihat kehidupan dengan cara baru. Mungkinkah ini bentuk nyata dari pengaruh sang tersembunyi? Ataukah hanya efek dari kepercayaan yang terlalu dalam pada legenda? Tak ada yang tahu. Yang pasti, halaman pertama kitab sunyi dari timur jauh tidak bisa dilihat oleh mata yang ingin bukti, hanya oleh jiwa yang siap menerima misteri. Dan di akhir halaman itu, ada satu kalimat terakhir yang seolah menantang pembacanya. Jangan menunggu ia datang, karena mungkin ia telah datang dalam bentuk yang tak kau sangka. Pertanyaannya, apakah kau sanggup mengenalinya? Setelah halaman pertama, kitab sunyi dari timur jauh mulai memasuki bagian yang disebut masa bayangan. Disinilah kata-kata menjadi semakin aneh, seolah ditulis untuk menyembunyikan makna di balik lapisan-lapisan rahasia. Kalimatnya mengalir seperti bisikan angin yang datang dan pergi, membuat siapapun yang membacanya tak yakin apakah sedang membaca ramalan atau cermin dari zaman ini sendiri. Ketika cahaya dan gelap saling bertukar peran, dan kebenaran menjadi bahan olok-olok di pasar, saat itulah bayangan berjalan di atas bayangan, dan yang tersembunyi mulai bergerak tanpa langkah. Apa maksudnya, bergerak tanpa langkah? Ada yang menafsirkan,
Inilah masa ketika perubahan terjadi bukan lewat peperangan atau kekuasaan, melainkan lewat kesadaran yang diam-diam menyebar. Tidak ada bendera yang dikibarkan, tidak ada pengikut yang mengumumkan diri, namun dunia perlahan mulai bergeser, bukan karena paksaan, melainkan karena kebangkitan dari dalam. Konon, sang tersembunyi tidak dikenal oleh dunia luar karena ia bekerja di ruang yang tidak bisa dijangkau logika. Ia mempengaruhi bukan dengan ucapan, tapi dengan getaran. Setiap tindakannya sederhana, tapi berakar dalam, seperti benih yang tumbuh di bawah tanah tanpa terlihat, sampai suatu hari tiba-tiba menjulang menembus permukaan. Kitab itu menulis dengan gaya yang lebih samar lagi. Ia menyalakan api tanpa bara, membakar kebohongan tanpa amarah, dan dari matanya lahir hujan yang menumbuhkan kesadaran baru. Apakah ini bahasa puisi, atau tanda-tanda dari sosok nyata yang belum dikenali? Para penafsir modern berdebat panjang. Sebagian berkata bahwa kitab sunyi hanya berbicara tentang proses pencerahan batin manusia. Namun sebagian lain bersikeras bahwa kalimat-kalimat ini terlalu spesifik, seolah benar-benar menggambarkan seseorang yang akan datang pada masa penuh kebingungan, masa ketika kebenaran diputarbalikkan menjadi kebohongan yang manis. Kitab juga menyebut tentang gerak yang tak terlihat, sebuah arus lembut namun kuat, yang mengubah dunia dari bawah permukaan. Bukan ombak besar yang menumbangkan kapal, tapi arus sunyi yang mengubah arah laut tanpa disadari. Mungkinkah ini menggambarkan kekuatan spiritual yang muncul diam-diam di tengah dunia yang sibuk dengan perang pikiran? Ataukah ini adalah peringatan bahwa kekuatan tersembunyi, entah baik atau buruk, sedang bermain di balik tirai kehidupan manusia? Satu kalimat pada bagian ini tampak mengguncang mereka yang membacanya dengan hati terbuka. Ketika suara-suara keras berteriak tentang kebenaran, maka dengarkan yang diam, karena di sanalah rahasia dititipkan. Apakah ini berarti sang tersembunyi bukan orang yang lantang bicara, bukan pemimpin yang tampil di depan panggung dunia? Mungkin ia adalah jiwa yang menolak sorotan, berjalan di antara manusia biasa, menyembuhkan lewat hal kecil yang tak dianggap penting. Namun di balik itu semua, kitab sunyi juga memberi peringatan yang samar. Akan datang pula yang mengaku-aku, yang meniru getaran suci demi nama dan kekuasaan. Hati-hati pada mereka yang berbicara tentang cahaya namun tak sanggup menatap bayangannya sendiri. Sebuah peringatan yang terdengar seperti cermin zaman kini, di mana banyak orang berbicara tentang kebangkitan dan kebenaran, tapi sedikit yang benar-benar hidup di dalamnya. Dan di akhir bagian ketiga, kitab itu menutup dengan kalimat yang mengguncang kesadaran siapapun yang membacanya. Ketika dunia bertanya, "Siapa dia?" Langit menjawab dengan sunyi, "Karena nama bukanlah tanda, dan tanda bukanlah kebenaran." Apakah sang tersembunyi memang ada, namun tak akan pernah dikenali dengan mata duniawi? Ataukah semua ini hanyalah cara Allah mengingatkan manusia untuk kembali mengenali dirinya sendiri sebelum mencari sosok penyelamat di luar? Misteri kitab sunyi dari timur jauh belum berhenti di sini. Bagian berikutnya disebut sebagai masa ujian dan penerang kabut, saat dunia dipaksa melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Setelah melewati lembar masa bayangan, kitab sunyi dari timur jauh membawa pembacanya pada bab yang lebih berat, masa ujian dan pencahayaan kabut. Disinilah segala sesuatu yang selama ini disembunyikan mulai terkuak, bukan karena diungkap oleh manusia, melainkan karena kegelapan tak lagi mampu menutupi dirinya sendiri. Kitab itu menulis dengan kalimat yang bergetar. Akan datang masa di mana kabut menutupi mata manusia, hingga mereka tak lagi mengenali mana yang benar dan mana yang dibuat-buat. Namun di tengah kabut itu, akan tampak seberkas cahaya samar, kecil, tapi tak padam, walau angin menggila. Cahaya itu, menurut para penafsir, bukanlah api atau bintang di langit. Ia adalah kesadaran. Sadar bahwa manusia telah terlalu lama tertidur dalam kenyamanan semu. Bahwa mereka telah membangun menara dari logam dan kaca, tapi menjual jiwanya pada ilusi. Kitab ini menyebut masa itu sebagai zaman cermin retak. Masa ketika semua yang tampak indah mulai pecah dan memperlihatkan wajah aslinya. Pemimpin kehilangan wibawa, pemuka kehilangan arah, rakyat kehilangan kepercayaan, dan bumi kehilangan keseimbangan. Semuanya berjalan, tapi tak tahu kemana.
Ketika suara-suara kebenaran saling bertentangan, dan manusia mencari petunjuk dari mereka yang juga tersesat, maka dengarlah panggilan sunyi di dalam dirimu. Sebab di sanalah cahaya sejati sedang bersemayam. Sang tersembunyi disebutkan takkan muncul untuk menyelamatkan, melainkan untuk menyingkap. Ia tidak datang membawa keajaiban, tapi menghadirkan cermin bagi umat manusia. Dalam cermin itu, semua akan melihat wajah aslinya, bukan hanya yang tampak di luar, tapi juga niat dan getar hatinya. Dan inilah yang disebut pencahayaan kabut. Saat manusia dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa bisa bersembunyi, yang bersih akan bersinar, yang keruh akan menyesakkan dirinya sendiri. Karena cahaya tidak memilih, ia hanya memperlihatkan apa adanya. Mungkin inilah masa yang sedang terjadi kini, masa di mana kebenaran muncul bukan karena dicari, tapi karena kebohongan sudah terlalu lelah berdiri. Masa ketika banyak hal hancur bukan karena kutukan, tapi karena waktunya memang harus berganti. Namun kitab sunyi memperingatkan pula, banyak yang akan mengira kiamat telah tiba, padahal yang hancur hanyalah kepalsuan yang mereka bangun sendiri. Mungkinkah sang tersembunyi hadir bukan untuk mengakhiri dunia, tapi untuk mengakhiri kebohongan yang menyelimuti dunia? Apakah ini pertanda kebangkitan baru yang dimulai dari kehancuran? Kitab itu melanjutkan, dunia akan menggeliat seperti tanah setelah hujan pertama. Yang lama akan busuk, yang baru akan tumbuh dari sisa-sisa luka. Maka jangan takut pada keruntuhan, karena di sanalah benih kehidupan baru disembunyikan. Beberapa penjaga naskah kuno bahkan percaya bahwa pencahayaan kabut bukan bencana, melainkan pembersihan. Mereka yang bertahan dengan hati jujur akan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Tapi mereka yang masih berpegang pada ilusi akan merasa dunia berakhir, padahal yang berakhir hanyalah topeng mereka sendiri. Lalu kitab menutup bagian keempat dengan kalimat yang mengguncang. Ketika semua berteriak memanggil namanya, ia justru semakin diam. Karena yang benar-benar mencarinya, tidak memanggil dari bibir, tapi dari keheningan jiwa. Apakah itu tanda bahwa sang tersembunyi sudah bekerja dalam diam, sementara dunia sibuk mencari tanda-tanda lahiriah? Atau mungkin kitab ini sedang mengajarkan bahwa penyelamat sejati bukan datang dari luar, melainkan tumbuh di dalam setiap hati yang mulai berani melihat kebenaran tanpa topeng? Tak ada jawaban pasti. Hanya kesunyian yang terasa makin dalam di antara huruf-hurufnya. Seakan kitab ini tidak menuntut kita untuk percaya, melainkan untuk sadar. Lembaran terakhir kitab sunyi dari Timur Jauh sering disebut sebagai bagian yang paling misterius. Tak semua yang membacanya mampu memahami maknanya. Sebab, kitab itu tidak lagi berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar tenang. Pada lembar itu tertulis kalimat pembuka yang seperti datang dari masa depan. Dan ketika dunia menatap langit menunggu tanda, sang penjaga cahaya menatap bumi dan tersenyum. Ia tahu, kebangkitan tak perlu diumumkan. Karena ia tumbuh seperti fajar, pelan, tapi pasti. Tak ada bunyi sangkakala, tak ada cahaya menembus langit. Yang terjadi hanyalah perubahan kecil di dalam diri manusia. Satu demi satu mulai sadar, mulai jujur, mulai berani menjadi baik tanpa perlu pengakuan. Inilah kebangkitan yang tidak terlihat oleh mata, namun mengguncang fondasi dunia yang dibangun atas ego dan tipu daya. Kitab menulis lagi, jangan cari ia di gunung, jangan cari di istana. Ia tidak duduk di tahta, dan tidak pula menunggu disembah. Ia ada di antara mereka yang terluka tapi tidak membalas. Di antara mereka yang memberi meski tak dikenal. Kalimat itu seakan menghapus semua gambaran lama tentang penyelamat yang datang dengan kekuatan dahsyat. Mungkin sang tersembunyi bukan sosok tunggal. Mungkin ia adalah kesadaran yang hidup dalam banyak jiwa, yang mulai bangkit bersamaan tanpa saling mengenal, tapi bergetar pada frekuensi yang sama, frekuensi kebaikan. Kitab itu menyebut masa ini sebagai zaman terang tanpa suara. Cahaya akan menyebar tanpa pelita, dan kebenaran akan mengalir tanpa nama. Tak ada pemimpin, karena semua menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Tapi seperti seluruh bagian kitab sebelumnya, maknanya tidak pernah pasti.
Apakah benar ini pertanda kebangkitan spiritual global yang pelan-pelan sedang terjadi? Ataukah sekadar puisi lama tentang harapan manusia yang lelah dengan kekacauan dan ingin percaya bahwa sesuatu yang murni masih mungkin lahir di tengah dunia yang rusak? Pada lembar terakhir terdapat kalimat penutup yang selalu membuat pembacanya terpaku. Bila kau mencari sang tersembunyi di luar dirimu, kau akan menunggu selamanya. Tapi bila kau mencari di dalam dirimu, ia sudah menunggumu sejak awal waktu. Apakah ini berarti sang piningit yang disebut-sebut selama berabad-abad bukan seseorang dari luar, melainkan kebangkitan kesadaran di dalam hati manusia sendiri? Apakah mungkin ramalan ini bukan tentang datangnya satu sosok, tapi tentang kebangkitan nilai-nilai yang hilang, kejujuran, kesabaran, dan kasih yang tak bersyarat? Tak ada yang tahu pasti. Karena setelah kalimat terakhir itu, halaman kitab berubah menjadi kosong. Namun anehnya, mereka yang membacanya mengaku mendengar bisikan halus yang tak tertulis di kertas. Yang menunggu akan tertinggal, yang memahami akan berjalan, dan yang diam akan menemukan jalan pulang. Kitab sunyi dari timur jauh berakhir di sana, tanpa tanda tangan, tanpa nama penulis, tanpa tanggal. Hanya kesenyapan yang terasa hidup di antara huruf-hurufnya. Mungkin karena memang itulah maknanya, kebenaran sejati tidak diumumkan, tapi dirasakan. Dan kebangkitan sejati tidak datang dari langit, tapi dari hati manusia yang kembali mengenali cahaya di dalam dirinya sendiri. Apakah sang tersembunyi itu kau, aku, atau mereka yang masih menunggu tanpa sadar telah menjadi bagian dari ramalan itu sendiri? Pertanyaan itu tak akan pernah dijawab oleh kitab, karena jawabannya bukan untuk dibaca, tapi untuk dijalani.